semuanya, perkenalkan nama saya Marcelinus Davin Pranoto dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo semua, perkenalkan aku Meliana Auhing, Ana Marianata Syafati Jawas, Fitrianis Nehe, dan Arya Gracia Boris Situmorang. Dan selamat datang di video pembelajaran kelompok kami. Hari ini, kelompok kami akan mengajak kalian semua untuk menyelami salah satu topik penting dalam dunia pendidikan masa kini. Sebuah konsep yang tidak hanya berbicara soal ruang kelas, tapi juga soal hati, tentang menerima, memahami, dan mengakomodasi setiap perbedaan. Topik kita hari ini adalah pendidikan inklusi. Tapi, apa itu sebenarnya pendidikan inklusi? Apakah hanya tentang siswa berkebutuhan khusus? Atau lebih luas dari itu? Dan, kenapa kita sebagai calon guru harus paham dan peduli soal ini? Mari kita simak video berikut ini. Selamat siang, Suster. dia selamat siang. Suster, pendidikan inklusi apa sih? Aku bingung sampai sekarang. Oke, baik. Nah, pendidikan inklusi itu adalah pendekatan dalam dunia pendidikan yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau biasa disebut PDBK. Apa itu PDB? PDBK itu adalah peserta didik berkebutuhan khusus. Oh, Ya. jadi anak muridnya, Suster ya? Iya, benar. Nah, mereka itu boleh belajar bersama di kelas reguler dan mereka berhak memiliki pendidikan yang layak dan adil. Oh, nah kalau klasifikasinya, Suster, dari peserta didik berkebutuhan khusus itu apa aja ya, Suster? Ya. Klasifikasi PDBK itu antara lain, pertama, itu yang memiliki hambatan sensoris atau indrawi. Itu termasuk mereka yang tunanetra dan tunarungu. Lalu kedua, itu yang memiliki hambatan intelektual. Itu biasa disebut tunagrahita. Kemudian ada hambatan fisik. Nah, hambatan fisik ini biasa disebut tunadaksa. Oh, tunadaksa. Iya. Lalu ada hambatan sosial emosional. Oh, sosial juga ada ya, Suster? Ada. Nah, itu biasanya anak-anak yang memiliki keterbatasan seperti autisme, ADHD, tantrum. Oh, Ya, ternyata ada juga ya? ada. Lalu terakhir ada hambatan bahasa atau bicara. Oh, bahasa berbicara juga ada? Ada. Oh, jadi seperti itu ya klasifikasi PDBK itu ya? Iya. Oh, aku jadi tahu nih tentang klasifikasi PDBK dan juga arti dari pendidikan inklusi. Wah, mantap sih. Ingin tahu lebih luas lagi tentang pendidikan inklusi? Yuk, simak penjelasan dari rekan-rekan saya. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang sistem pelayanan untuk anak PDBK. Yang pertama itu sistem pelayanan per sekolah. Sistem pelayanan per sekolah ini terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama sistem segregasi dan sistem non-segregasi. Saya akan menjelaskan sistem segregasi. Sistem segregasi ini adalah anak PDBK yang disekolahkan di SLB atau sekolah berkebutuhan khusus atau terpisah dengan anak-anak reguler. Dan yang kedua, sistem non-segregasi. Sistem non-segregasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu sistem integratif dan sistem inklusi. Sistem integratif adalah anak ABK yang mengikuti seluruh sistem persekolahan yang ada di sekolah reguler. Sedangkan inklusi adalah sekolah membuat sistem persekolahan yang menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari anak ABK atau PDBK. Kata lainnya adalah sistem persekolahan yang adaptif. Dan yang kedua, sistem layanan non per sekolah. Nah, di sini sistem layanan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal yang dilakukan di sekolah, dan yang kedua pendidikan informal yang dilakukan di lingkungan keluarga dan warga atau masyarakat. Dan yang ketiga adalah Pendidikan non-formal yang dilakukan di TPA, PPA, atau tempat penitipan anak dan tempat-tempat untuk anak bermain.
Selain dari itu juga, kita harus mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar pendidikan inklusi. Prinsip-prinsip dasar pendidikan inklusi ada 7. Yang pertama itu non-diskriminasi, yang kedua aksesibilitas, yang ketiga partisipasi penuh, keempat pendidikan setara, yang kelima pendekatan melalui kemampuan, yang keenam kolaborasi antar pihak, dan yang ketujuh ini sangatlah berharga, yaitu memberi penghargaan kepada keberagaman. Nah, seringkali kita melihat anak berkebutuhan khusus itu di lingkungan masyarakat terbagi menjadi 3 pandangan. Apa saja itu? Yang pertama itu ada eksploitatif. Apa itu eksploitatif? Jadi, anak berkebutuhan khusus disalahgunakan dalam arti dimanfaatkan. Misalnya sebagai contoh, untuk mencari uang di pinggir jalan dengan rasa belas kasihan seperti itu. Terus yang kedua ada filantropis. Nah, filantropis ini lebih kepada rasa yang dimanjakan. Sebagai contoh, tidak boleh, nanti takut begini, nanti takut begitu, nanti jatuh, nanti tidak bisa. Itu filantropis. Sehingga anak yang berkebutuhan khusus seringkali merasa tidak percaya diri jika ingin melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, pandangan humanis dan demokratis. Pandangan ini lebih menekankan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama. Sebagai contoh, mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga anak berkebutuhan khusus bisa mengembangkan talentanya atau kemampuan yang dimilikinya. Nah, tadi kita sudah mendengar mengenai sudut pandang masyarakat kepada anak berkebutuhan khusus, dan yang lebih tepat dan lebih baik adalah humanis dan demokratis, sehingga anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan maupun mengembangkan talentanya. Tentunya pendidikan inklusi juga terbagi menjadi 5C, di antaranya kreatif, critical thinking, collaboration, communication, dan yang paling penting adalah compassion. Dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi bukanlah sebuah kompetisi, melainkan sebuah kolaborasi. Apa sih perbedaan pendidikan integratif dan pendidikan inklusif? Nah, untuk itu, mari kita bahas secara bersama-sama. Dalam pendidikan integratif, anak berkebutuhan khusus atau ABK harus menyesuaikan diri dengan sistem sekolah yang sudah ada. Mereka dianggap sebagai tamu di kelas reguler. Kurikulum tidak diubah, dan jika anak tidak mampu menyesuaikan, biasanya mereka akan belajar di ruangan khusus, bahkan terpisah dari teman-temannya hampir sepanjang hari. Penilaian atau asesmen pun seringkali tidak dilakukan secara khusus, dan aksesibilitas kadang diabaikan. Sementara, dalam pendidikan inklusif, sekolah dan guru justru menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak. ABK dianggap sebagai anggota tetap dari kelas, bukan tamu. Mereka belajar bersama teman-temannya dengan materi yang disesuaikan dan ramah, serta aksesibilitas menjadi hal penting yang diperhatikan. Penilaian atau asesmen dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan. Jadi, perbedaan utamanya adalah siapa yang menyesuaikan diri. Dalam integratif, anak menyesuaikan ke sekolah. Dalam inklusif, sekolah menyesuaikan ke anak. Kesamaannya adalah keduanya masuk ke dalam sistem mainstreaming, yaitu pendekatan yang menempatkan ABK dalam kelas reguler. Dalam pendidikan inklusi, kurikulum tidak bisa satu ukuran untuk semua, tapi perlu penyesuaian, yaitu melalui kurikulum diferensiasi. Kurikulum diferensiasi berarti, yaitu pertama ada konten pembelajaran, disederhanakan bagi yang mengalami kesulitan dan bisa diperdalam bagi siswa yang lebih cepat. Lalu yang kedua adalah proses pembelajaran disampaikan dengan beragam cara, bisa lewat diskusi, multimedia, teknologi bantu, atau manipulasi langsung. Lalu yang ketiga adalah penilaian. Penilaian tidak disamaratakan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan individu siswa. Lalu, kita juga menerapkan pendekatan multisensori. Artinya,
kita membantu siswa belajar menggunakan lebih dari satu indera, seperti mendengar, melihat, menyentuh, dan bergerak, agar materi lebih mudah dipahami siswa. Selain itu, ada juga strategi pengajaran kolaboratif. Contohnya, yang pertama adalah team teaching. Team teaching adalah guru kelas bekerja sama dengan guru pendamping khusus. Yang kedua adalah peer learning. Teman sebaya membantu ABK memahami pelajaran, sekaligus mendorong interaksi sosial yang lebih baik. Nah, bagian penting dalam pendidikan inklusi adalah RPI atau biasa disebut dengan Rencana Pembelajaran Individual. RPI adalah dokumen yang dirancang khusus bagi setiap anak berkebutuhan khusus. Dan di dalamnya terdapat yang pertama ada tujuan pembelajaran individual sesuai tahap perkembangan anak. Yang kedua, metode dan strategi pembelajaran yang cocok. Yang ketiga, alat bantu yang dibutuhkan. RPI memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan spesifik siswa. Jadi, anak tidak dipaksa mengejar standar umum, tapi dibantu untuk berkembang sesuai potensinya sendiri. Demikianlah hakikat pendidikan inklusi, sebuah panggilan luhur untuk membuka hati dan ruang bagi setiap insan. Seperti pesan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang mengajarkan kita hidup bersama, saling menghargai, membantu, dan mencintai. Semoga semangat kebersamaan ini terus tumbuh dalam setiap langkah kita sebagai calon pendidik. Karena hanya dengan rasa hormat dan belas kasih yang tulus, kita mampu menyiapkan generasi masa depan yang adil, berdaya, dan penuh empati. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Kami